Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Endro Trihatmanto selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan. Yang saya hormati Bu Mariska Intansari, Kepala Divisi eh, Penjaminan Mutu Pembelajaran. Bapak Ibu eh, peserta sosialisasi pada 12 yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan pada kita semuanya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap maya, bersilaturahim dalam acara sosialisasi pada 12 yang sebentar lagi akan dimulai gitu ya untuk rangkaian dari Hibah 12 ini. Eh, Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum nanti acara dimulai, kita awali dulu pertemuan pada siang hari ini. Kita awali dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum nanti Bu Mariska akan menjelaskan tentang apa sih bedanya Sepada 12 dengan Sepada-Sepada yang lain, akan saya beri kesempatan kepada Pak Endro untuk memberikan sambutan selaku Pak Endro selaku Kepala LPT untuk memberikan sambutan dan mungkin sedikit arahan. Kepada Pak Endro, disilakan. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, greetings of peace to all of us esteemed lectures present this afternoon. First and foremost, allow me to express our gratitude to Allah for His blessing and favors. We are thankful for the opportunity to gather here today for this meaningful event. Bapak Ibu para dosen, terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara online ya dengan Zoom dalam acara yang luar biasa pada siang hari ini. Today we come together for special occasion Bapak Ibu ya, the opening of Sepada Grand Batch 12 information sessions. And as you know Bapak Ibu, this grant holds great significance for the advancement of teaching quality in the rapidly evolving digital age. As a university committed to continuous innovations, Universitas Muhammadiyah is dedicated to providing the best support for all of you for lectures in developing and enhancing your competencies and the quality of education. Hari ini kita berkumpul Bapak Ibu secara online ya, dengan tidak mengurangi semangat dalam rangka pembukaan acara sosialisasi hibah pada batch 12. Jadi kita kali ini sudah sampai batch 12 Bapak Ibu ya, tidak terasa waktu yang cukup lama ya. Hibah ini memiliki makna yang sangat penting bagi pengembangan kualitas pembelajaran di tengah era digital yang terus berkembang pesat. Sebagai universitas yang terus berinovasi, tentu UMY senantiasa berkomitmen ya. Dalam hal ini kita Lembaga Pengembangan Pendidikan diberikan amanah untuk memberikan dukungan terbaik bagi Bapak Ibu dalam peningkatan kompetensi dan mutu pembelajaran. And Bapak Ibu, it is worth mentioning that these iterations of the Sepada Grant marks an extraordinary milestone. We have reached the 12th batch of this grant program, a testament to our shared commitment to delivering inclusive, interactive, and adaptive education in line with the development of information technology. Perlu kami sampaikan bahwa
hibah pada kali ini merupakan momentum yang luar biasa. Sebagaimana kami sebutkan tadi, kita melangkah hingga batch 12. Hibah ini merupakan wujud nyata Bapak Ibu dari komitmen kita bersama untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, interaktif, adaptif, sesuai dengan perkembangan informasi. Dan garda terdepan kita, MyClass, atau yang kita kenal sebagai Learning Management System, telah menjadi tiang penyangga dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di era digital ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu memiliki peran penting dalam memaksimalkan potensi MyClass ini. Melalui platform ini, Bapak Ibu dapat merancang materi kuliah dengan lebih mudah, membangun kuis interaktif, menyajikan materi pembelajaran melalui video. Ada sesuatu yang baru nanti akan disampaikan Bu Mariska melalui video interaktif ya pada batch 12 ini. Kemudian membuka wadah diskusi untuk pertukaran gagasan serta melakukan grading dengan lebih efisien tentunya ya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, yang menjadikan batch 12 ini lebih istimewa adalah sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui, yaitu integrasi MyClass dengan sistem informasi OB ya, Outcome Based Education. This integration will ensure that each stage of learning contribute to the desired learning outcomes while also streamlining evaluation and continuous improvement. Integrasi ini membantu memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran itu berkontribusi pada pencapaian hasil yang diharapkan, serta memudahkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai lembaga yang diamanai untuk sepada untuk pembelajaran untuk kurikulum ini, kita selalu berada dalam proses perubahan Bapak Ibu ya. Dalam konteks ini Hibah pada 12 adalah komitmen kita untuk terus mengembangkan kapasitas dosen dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Kita pasti setuju bahwa dosen adalah pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi universitas, dan dengan adanya Hibah ini diharapkan Bapak Ibu semakin mantap, semakin siap dan mampu mengajar di era digital dengan kompetensi yang unggul ya. Sebelum saya akhiri, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Hibah pada batch 12 ini dan hibah-hibah sebelumnya tentunya. Terima kasih pada Bu Mariska utamanya ya, Kadif Penjaminan Mutu Pembelajaran yang menjadi panglima ya di dalam penyelenggaraan sepada ini, telah berkomitmen mengawal Hibah sepada, juga tim sepada ya, serta kepada seluruh staf lembaga pengembangan pendidikan, kepada para dosen yang hadir di sini juga tidak lupa atas partisipasinya Bapak Ibu ya. Semoga acara ini memberikan wawasan baru dan semangat yang menginspirasi bagi kita semua. Tentu Bapak Ibu, tantangan-tantangan ke depan adalah inovasi yang seharusnya kita integrasikan di dalam sepada itu. Misalnya saja, ini menjadi PR bagi kami dan kita semua, misalnya saja mengintegrasikan peningkatan konten interaktif di dalam sepada. Bisa jadi kita harus bekerja sama dengan ahli multimedia, desain instruksional, kita bisa mengembangkan konten yang lebih interaktif, lebih menarik, seperti simulasi, animasi, elemen visual ya, untuk membuat pengalaman belajar lebih menarik. Kemudian juga inovasi selanjutnya tantangannya adalah pembelajaran adaptif ya, mengintegrasikan teknologi pembelajaran adaptif dalam LMS, memungkinkan mahasiswa kita untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Kemudian juga yang lagi in sekarang, penggunaan realitas virtual reality, dan augmented reality, AR ya. Nah, ini akan menciptakan pengalaman belajar yang imersif, seperti misalnya ada tour virtual dan sebagainya ya. Kemudian kedepannya harus kita pikirkan juga kolaborasi global, menghubungkan dosen dan mahasiswa dengan lembaga-lembaga pendidikan seluruh dunia melalui kemitraan dan kerjasama internasional. Kemudian juga kita harus siap untuk menyongsong era artificial intelligence, jadi integrasi sepada dengan artificial intelligence, menerapkan AI dalam LMS untuk memberikan rekomendasi konten pembelajaran misalnya,
sesuai dengan preferensi kebutuhan mahasiswa misalnya ya, menganalisis pola belajar misalnya, memberikan umpan balik ya, itu akan dikerjakan oleh artificial intelligence ya. Dan juga pengenalan teknologi baru bagi para dosen. Ini hal yang we cannot get rid of ya. Kita tidak bisa hindari. Kemudian juga para researcher terbuka luas untuk pengembangan riset e-learning ya, dengan penerapan SPADA itu. Tidak hanya teknologi Bapak Ibu, tantangan Bapak Ibu adalah pengembangan pedagogi, prinsip-prinsip pembelajaran di dalam era digital. Misalnya kalau Bapak Ibu buka literatur ada pedagogi. Ya. Pedagogi merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan kolaborasi, partisipasi aktif dari semua peserta didik di dalam kelompok pembelajaran. Ya. Kemudian cybergogi, itu pendekatan pembelajaran yang ditujukan khusus untuk lingkungan online, lingkungan digital. Kemudian juga ada yutogogi, pendekatan di mana para pembelajar mengambil kendali penuh atas proses pembelajaran. Nah, ini nanti menjadi tantangan-tantangan kita, Bapak Ibu, pada batch-batch selanjutnya, ya, sehingga kita akan menempuh kemajuan dengan penerapan dari SPADA. Okay, Bapak Ibu, finally let us embrace this event with an open spirit. Let us learn together, collaborate, and face the future of education with optimism. Keep growing, keep innovating, for in our hands lies the hope of the nation future, the hope of the university future. Ya. Mari kita sambut acara ini dengan semangat terbuka, kita belajar bersama, berkolaborasi, menghadapi masa depan pendidikan dengan optimis ya. Dan mari kita berkembang bersama Bapak Ibu ya. Di tangan kita ini letak harapan masa depan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wa akhiratu hibunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Indro yang sudah memberikan pengantar dan arahan kepada Bapak Ibu semuanya. Sudah tidak sabar lagi ya akan mendengarkan acara sosialisasi SPADA 12. Apa sih bedanya SPADA 12 dengan SPADA-SPADA yang lain ya? Jadi dari 1 sampai mungkin 9 itu agak tidak begitu banyak berubah, tapi begitu pada 10, 11 Bapak Ibu sudah harus mengintegrasikan SIM OB-nya, ya, kemudian ada integrasi dengan hasil-hasil penelitian, dan di SPADA 12 ini nampaknya ada yang baru lagi, ya, nanti Bu Mariska akan menjelaskan sebagai bocoran, nanti suruh menambahkan video interaktif. Aduh, gimana itu caranya? Jangan khawatir Bapak Ibu ya, nanti kami dari LPP akan memberikan workshop-workshop agar kelengkapan dari rubrik ya yang nanti untuk penilaian itu bisa sesuai, sehingga nanti kami juga di tengah-tengah itu akan ada workshop terkait dengan hal-hal yang masih baru. Tadi diantaranya adalah video interaktif dan nanti harus juga mengintegrasikan My Pustaka. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya acara inti. Kami persilahkan kepada Bu Mariska untuk menyampaikan atau mensosialisasikan apa-apa saja yang harus ada pada SPADA 12. Kepada Bu Mariska, disilahkan. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu Mariska, jelas. Baik, Jelas, Bu. terima kasih. Wajahnya pun terlihat dengan jelas. Aduh, Cantik sekali. aduh, terima kasih. Baik, baik. Sebentar saya share screen dulu, nggih. Baik. Apakah sudah bentar. Oke, sudah muncul nggih, Bapak Ibu, screen saya? Ampun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Pak Endro Dwi Hatmanto, maaf, selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian Ibu Eni selaku Kadif Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, kemudian Ibu Diah selaku Divisi PJJ dan MBKM. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi hibah pada 12 tadi ini. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Pak Endro bahwa kita akan selalu mencoba terus berinovasi begitu nggih, kemudian supaya kita bisa lebih inovatif, kemudian tadi ada adaptif, ada interaktif dan kolaboratif begitu nggih. Nah, mungkin banyak dari yang saya akan sampaikan itu sebenarnya sama dari tahun ke tahun, tapi pasti ada yang beda. Nah, tadi sudah ada bocoran dari Bu Eni yaitu video interaktif dan My Pustaka. Itu apa nggih? Nah, itu nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, baik. Untuk sebelum saya masuk ke Sepada 12, untuk laporan saja, untuk Sepada 11 kemarin, Alhamdulillah kita hampir menyelesaikan seluruh rangkaiannya, yaitu kita sudah melakukan seleksi akhir, lolos untuk 70%, kemudian sudah insya Allah sudah didistribusikan dana Sepada 70%-nya, kemudian dari 122 grantis yang dinyatakan lolos di awal awal semester genap 2022-2023, dari seluruh 122 itu 115 dinyatakan lolos, kemudian 7 dinyatakan tidak lolos. Nah, semoga untuk semester ini itu kita bisa meningkatkan baik quantity maupun quality-nya. Baik. Nah, untuk persyaratan hibah Sepada 12 sendiri seperti biasa, yaitu yang pertama pasti adalah pengusul adalah dosen UMY. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan apakah dosen dari luar yang juga membantu mengajar di prodi bisa. Nah, ini kita prioritaskan ke Bapak Ibu yang merupakan dosen UMY, nggih, Bapak Ibu. Kemudian tentu saja pengusul mengajukan mata kuliah yang diampu pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2024 nanti. Jadi bisa dipastikan bahwa mata kuliah tersebut ditawarkan di semester ganjil dan Bapak Ibu pengusul adalah pengampu dari mata kuliah tersebut. Kemudian persyaratan berikutnya adalah, nah ini salah satu yang wajib nggih Bapak Ibu, karena mulai tahun lalu, mulai Sepada 10 itu hitungan Sepada itu sudah kami putihkan karena mengingat kurikulum OBE yang sudah diberlakukan di UMY, sehingga mata kuliah yang diajukan untuk Sepada 10, 11, dan 12 adalah mata kuliah yang telah mengimplementasikan kurikulum OBE. Nah, ini dibuktikan dengan adanya RPS OBE. Nah, untuk RPS OBE ini sendiri nanti kami minta untuk diupload baik di My Class maupun di SIM OBE, Bapak Ibu. Nah, jadi dipastikan bahwa mata kuliah yang akan diajukan itu sudah mengimplementasikan kurikulum OBE dan buktinya adalah dengan adanya RPS OBE. Baik, itu persyaratannya. Selanjutnya masih ada lagi. Kemudian mata kuliah yang diusulkan belum didanai pada hibah Sepada 10 dan Sepada 11. In case ada yang mata kuliah itu kadang-kadang ditawarkan baik di semester ganjil maupun semester genap. Nah, untuk jika ada pertanyaan, terus bagaimana mengeceknya begitu nggih? Apakah mata kuliah tersebut sudah diusulkan di Sepada 10 atau Sepada 11 atau belum? Satu, Bapak Ibu bisa langsung mengecek di laman Sepada masing-masing, karena jika mata kuliah itu sudah pernah diajukan, maka mata kuliah tersebut tidak bisa diajukan lagi. Begitu nggih. Tetapi mungkin jika prodi mau mengetahui
mata kuliah apa sih sebenarnya yang sudah diajukan di Sepada 10 dan juga diajukan di Sepada 11. Nah, itu bisa dicek di pengumuman lolos seleksi dan juga lolos tahap akhir atau monef akhir hibah Sepada. Nah, ini bisa dicek di web LPP. Nah, kemungkinan yang Bapak Ibu temukan baru yang seleksi, nggih Bapak Ibu. Nanti kami akan komplitkan lagi dengan pengumuman hasil lolos monef Sepada. Oke, jadi sementara ini di web itu Bapak Ibu bisa cek yang diajukan. Jadi yang diajukan di awal, kemudian lolos tahap pertama, yaitu yang lolos 30%, itu sudah bisa dicek di laman websitenya LPP, ya, baik di Sepada 10 maupun Sepada 11. Nah, nanti kami akan tambahkan lagi data untuk yang lolos 70%. Jadi dari yang lolos 30% kan kemungkinan ada yang tidak lolos. Nah, untuk mata kuliah yang lolos 30% tetapi tidak lolos 70% itu masih bisa diajukan kembali, tetapi nah ini, ada tetapinya, tetapi dana yang bisa diberikan hanya 70%-nya saja karena 30%-nya sudah diambil sebelumnya. Begitu nggih? Nah, itu untuk mata kuliah yang bisa diusulkan. Kemudian seperti biasanya juga pengusul menyusun materi sendiri sesuai rubrik yang bisa di-download di website LPP. Jadi panduan untuk Sepada 12 maupun rubriknya itu sudah tersedia juga di website LPP Bapak Ibu di lpp.umy.ac.id. Nah, itu bisa di-download dari sana. Kemudian Bapak Ibu bisa pelajari rubriknya apa saja. Tetapi more or less nanti yang saya sebutkan ini adalah sebagian dan poin-poin penting yang ada di rubrik. Gitu nggih. Selanjutnya, nah ini pengusul bersedia membuat video pembelajaran dosen yang menampakkan minimal wajah dosen sejumlah 6 buah video. Nah, ini masih sama dengan semester lalu ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu diminta untuk membuat video pembelajaran minimal 6. Kemudian kalau lebih gimana Miss Mariska boleh ya. Jadi kalau lebih itu lebih baik ya Bapak Ibu, tapi minimal 6 itu sudah cukup. Kemudian dari satu video yang sudah Bapak Ibu buat, nah nanti salah satunya akan kita buat menjadi video interaktif. Video interaktif itu yang seperti apa? Supaya, nah ini salah satu inovasi yang kita tambahkan di Sepada 11, supaya kita tuh kadang-kadang kita sudah bikin video, tapi kita belum tahu ketika mahasiswa itu melihat atau menonton video kita, apakah mereka paham dengan apa yang kita sampaikan, begitu nggih? Dan apakah mereka menonton, gitu, benar-benar menonton. Nah, ada satu fitur di Moodle atau di My Class kita, yaitu, nah ini mungkin sekarang masih belum ada, nggih, mungkin di My Class-nya Fakultas Bapak Ibu. Nah, mohon ditunggu nanti akan diinstal atau ditambahkan fitur tersebut di My Class Bapak Ibu ya, tetapi saat ini mungkin belum. Untuk yang saya yakin sudah ada karena saya sudah mencoba di FPB, tetapi nanti yang lain juga akan diinstalkan, begitu nggih. Nah, seperti apa video interaktif itu? Nah, video interaktif ini adalah video di mana kita bisa menambahkan menambahkan pertanyaan di sela-sela penjelasan Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu menjelaskan tentang satu konsep, kemudian Bapak Ibu ingin tahu mahasiswa itu sudah paham dengan konsep itu atau belum. Kemudian akan kita tambahkan, diselipkan di video tersebut pertanyaan terkait konsep itu. Sehingga kita bisa tahu mahasiswa itu paham nggak sih yang sudah mereka dengarkan. Nah, di dalam fitur video interaktif ini juga kita bisa mengeset supaya mahasiswa itu ketika mereka belum menjawab pertanyaan ini, mereka tidak bisa skip ke
video selanjutnya. Jadi mereka harus menjawab dulu, kemudian menonton video lanjutannya, kemudian ada pertanyaan lagi mereka menjawab sampai di akhir video. Jadi mereka tidak bisa skip. Nah, dan kita bisa nanti kita akan diberi data. Mahasiswa ini menjawab pertanyaan itu dengan mengulang berapa kali sesi ini. Jadi ada satu sesi, kemudian satu sesi sebelum pertanyaan misalnya ya. Nah, itu mahasiswa ketika mereka mau bertanya, mau menjawab kok masih bingung. Nah, mereka bisa mengulang, tapi mereka nggak bisa maju. Jadi mereka bisa mengulang video yang sudah bagian video yang sudah mereka tonton. Kemudian setelah tahu jawabannya, mereka baru kemudian menjawab pertanyaannya. Nah, itu sampai selesai dan kita bisa menambahkan berapapun pertanyaan di video tersebut. Nah, pertanyaan ini bisa berupa multiple choice atau short answer. Jawaban pendek itu juga bisa, Bapak Ibu. Nah, itu yang akan kita tambahkan sebagai inovasi di pada 12 ini. Satu, video interaktif. Nah, nanti bagaimana bikinnya? Kami belum bisa. Nah, itu akan kami masukkan ke dalam workshop Spada, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada sesi workshop dan insya Allah kami akan segerakan workshopnya di awal sehingga Bapak Ibu punya cukup waktu untuk membuatnya. Nah, yang jelas ini untuk membuat video interaktif ini sudah harus ada videonya dulu. Jadi videonya sudah jadi dulu. Video seperti biasa Bapak Ibu menjelaskan konsep yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian baru kita tambahkan fitur interaktivitinya. Gitu. Nah, ini sudah tadi pengusul hanya bisa mengajukan satu mata kuliah sebagai ketua. Nah, ini ketentuan hibah pada selanjutnya. Seperti biasa, satu mata kuliah sebagai ketua untuk satu dosen. Kemudian selanjutnya pengusul bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab luaran. Nah, nanti setelah dinyatakan lolos seleksi hibah Spada, kemudian Bapak Ibu akan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab luaran yang akan kemudian diunggah atau diupload di SIM Spada. Jadi semuanya mulai dari pendaftaran, kemudian pernyataan tanggung jawab luaran, kemudian nanti hasil Monef setengah semester, hasil Monef akhir, dan laporan itu semua dilakukan di SIM Spada UMY. Baik, selanjutnya, nah ini sudah kita masukkan di rubrik Spada 11 yang lalu, mulai dari Spada 11, tapi mungkin masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu dosen UMY sebagai penerima grantis. Nah, ini untuk memasukkan satu bentuk integrasi penelitian atau pengabdian ke MyClass. Jadi ini bisa penelitian maupun pengabdian dan cukup satu saja Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai artikel yang dihasilkan dari penelitian Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu akan gunakan sebagai salah satu bahan bacaan di di mata kuliah Bapak Ibu yang kemudian akan didiskusikan di kelas. Nah, itu salah satu bentuk integrasinya. Nah, kemudian di bagian mana Bapak Ibu akan tunjukkan itu bisa Bapak Ibu akan tuliskan di bagian tampilan awal. Jadi integrasi hasil penelitian berupa artikel dengan judul bla 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 yang dihasilkan dari penelitian siapa begitu. Nah, itu di bagian tampilan awal MyClass yang sebelum meeting. Dan kemudian bisa diulang di bagian meetingnya Bapak Ibu. Jadi di bagian mana artikel itu akan Bapak Ibu assign-kan mahasiswa untuk membaca, nah itu bisa diulang lagi di situ. Sehingga kami menemukannya untuk mempermudah PIC pada menemukannya, maka dituliskan dulu di tampilan awal begitu sehingga langsung ketemu. Kalau kemarin itu ada memang kadang-kadang ada Bapak Ibu sudah menuliskan integrasi penelitian dan pengabdiannya, tetapi terlewat bacanya mungkin oleh PIC. Nah, itu kemudian lapor ke PIC-nya masing-masing itu tidak apa-apa. Tapi untuk mempermudah kita
minta untuk ditampilkan di tampilan awal dulu, kemudian bisa diulang lagi di minggu pelaksanaannya, begitu. Kemudian pengusul bersedia melakukan setting CPMK dan aktivitas. Nah, ini salah satu yang penting untuk dilakukan karena ini akan berguna Bapak Ibu untuk akreditasi prodi. Karena di akreditasi prodi itu sudah beberapa kali ini pengalaman kami apa namanya? Ketercapaian. Mohon maaf. Ketercapaian CPMK dan CPL itu selalu ditanyakan oleh asesor sehingga dengan ada dan kita sudah dipermudah, sangat dipermudah dengan adanya SIM OBE ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu prodi itu tidak perlu menghitung manual menggunakan Excel begitu nggih. Jadi sudah sangat dipermudah dengan SIM OBE. Memang di awal itu akan terasa mungkin masih bingung begitu nggih, tetapi ketika sudah melakukan satu, insya Allah itu akan mudah untuk mata kuliah selanjutnya. Sehingga ini dengan adanya SIM, dengan adanya Spada 12 ini kami ingin mendorong supaya dosen UMY semua mengeset mata kuliahnya di SIM OBE sehingga kita sedikit demi sedikit sudah bisa menilai nanti ketercapaian CPMK dari mata kuliah dan juga ketercapaian CPL prodi gitu. Nah, ini mulainya kaitannya adalah mulai dari My Class yaitu dengan grading settingnya ya, gradebook settingnya itu untuk mempermudah itu bisa dikelompokkan sesuai CPMK-nya gitu. Jadi dikategorikan ini CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Itu mulai dari gradebook setup-nya. Kemudian nanti ketika penilaian itu benar-benar dilakukan per CPMK ya. Jadi seperti pesan Pak Kamta tadi di forum akademik Bapak Ibu, mohon maaf. Itu nilai itu tidak dilakukan dengan mengisikan langsung di kolom penjumlah total. Nah, itu karena kalau Ibu Bapak masukkan nilai itu di kolom total, itu maka tidak akan bisa terbaca capaian CPMK-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu memasukkan nilai itu sesuai dengan apa namanya CPMK-nya. Jadi mungkin satu CPMK bisa lebih dari satu tugas. Nah, bisa dikelompokkan, dikategorikan gitu. Jadi ada kuis, mungkin ada tugas. Nah, tapi kuis itu ya nilainya dimasukkan di kuis. Kemudian tugas itu juga nilainya dimasukkan di tugas. Jadi tidak dikasihkan gelondongan di akhir gradebook di totalnya. Nah, kalau di total itu nanti tetap tidak akan terbaca oleh SIM OBE capaian per CPMK-nya. Begitu nggih. Selanjutnya, nah ini untuk target luaran hibah Spada 12. Ada yang satu yang tertinggal Bapak Ibu. Ketentuan hibah Spada 12 itu kami tambahkan satu lagi yaitu ini Bapak Ibu. Saya lupa di ketentuan di rubrik sudah ada ya, tetapi saya lupa memasukkan ke PowerPoint-nya. Jadi kami semester lalu itu bekerja sama dengan perpustakaan itu mengembangkan dan LSI ya, mengembangkan My Pustaka. Nah, My Pustaka itu apa? My Pustaka itu adalah kumpulan e-resources yang dimiliki oleh bukan hanya e-resources, kumpulan resources yang dimiliki oleh UMY. Ada buku berupa hard copy, ada e-book, kemudian ada jurnal yang dilanggan, gitu ya. Terus ada artikel-artikel yang dihasilkan oleh Bapak Ibu, ada buku-buku yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, itu semua dikumpulkan di My Pustaka. Nah, kalau Bapak Ibu aware itu kalau buka My Class itu di atas itu sudah ada tulisan My Pustaka. Nah, jadi
baik dosen maupun mahasiswa itu bisa mengakses semua yang ada di My Pustaka itu melalui My Class. Jadi hanya one click away gitu. Jadi tidak harus pindah-pindah ke misalnya mau ke EBSCO atau mau kemana yang dilanggan oleh perpustakaannya, tapi bisa langsung di My Pustaka 1 itu. Nah, untuk pada 12 ini kami assign-kan satu saja, cukup satu saja, minimal satu. Bapak Ibu mencari resource yang sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu dari My Pustaka, kemudian dituliskan maksudnya diintegrasikan untuk pengajaran Bapak Ibu. Jadi bisa sebagai resources untuk kelas Bapak Ibu. Nah, itu dituliskan nanti di mana namanya? Di laman My Class Bapak Ibu masing-masing ada resources dari My Pustaka. Nah, kemudian apa itu resourcesnya? Tadi dari pencarian Bapak Ibu bisa search dulu di situ di My Pustaka. Misalnya saya mengajar digital literacy, saya mencari buku tentang digital literacy atau artikel tentang digital literacy, tinggal search, nanti ada, tinggal dipilih. Nah, kemudian apa yang saya pilih itu saya tuliskan di laman My Class untuk di-assign-kan ke mahasiswa untuk membaca, Bapak Ibu. Begitu. Jadi supaya dan untuk mempermudah pencarian ada ditulis My Pustaka. Jadi sumber dari My Pustaka gitu. Nah, itu cukup satu saja. Kalau misalnya lebih boleh banget, Bu. Boleh sekali. Ya, akan lebih bagus lagi karena sebenarnya resources kita dari perpustakaan UMY itu banyak, tetapi masih kurang begitu penggunaannya. Sehingga kenapa makanya My Pustaka ini hadir supaya lebih dekat dengan mahasiswa dan juga dengan dosen dan bisa dimanfaatkan dengan baik begitu. Nah, insya Allah semoga dengan adanya My Pustaka ini resources yang sudah dilanggan UMY atau resources yang sudah dimiliki oleh UMY itu bisa digunakan dengan maksimal gitu. Itu tambahan untuk inovasi, bisa disebut inovasi juga dari perpustakaan, kemudian kami di tim Spada dan juga LPP dan LSI. Gitu. Baik. Nah, kemudian untuk target luaran hibah Spada 12 ini, nah ini kami konsultasikan dengan Prof. Kamta ini kurang lebih sama seperti biasanya Bapak Ibu, kurang lebih 150 mata kuliah untuk semester ganjil 2022-2023. 2023-2024. Mohon maaf, ini lupa belum diganti. 2000 belum move on saya ya. 2023-2024. Oke, untuk semester ganjil. Nah, kalau semester lalu itu yang lolos akhirnya hanya 122, maka mari monggo Bapak Ibu bisa dimanfaatkan ada 150 slot. Kemudian target luarannya yaitu tentu saja laman My Class yang sesuai dengan rubrik sesuai standar yaitu rubrik Spada 12, kemudian laporan hibah Spada 12 yang disusun mengikuti format dan jadwal yang ditetapkan pada panduan. Kemudian yang ketiga, setting CPMK dan aktivitas mata kuliah di SIM OBE dan sinkronisasi nilai dari My Class. Ya, jadi targetnya 150 mata kuliah sudah mendapatkan hibah Spada, kemudian My Class berarti 150 mata kuliah di My Class, okay? Kemudian laporan dan setting OBE, SIM OBE. Nah, Bapak Ibu untuk Spada baik dari Spada 1 maupun sampai ke 12 itu materi dan kegiatan atau aktivitas yang dimasukkan ke My Class adalah materi utuh untuk satu semester sesuai dengan beban SKS mata kuliah dan juga capaian pembelajarannya. Mungkin agak berbeda untuk FKIK ya, mungkin bukan satu semester tetapi satu blok atau satu semester tetap satu blok. Kalau satu blok itu berapa lama nggih?
2 bulan. Berarti atau 1 blok ya. Oke, mungkin agak berbeda dengan berbeda untuk FKIK, tetapi untuk yang lain itu more or less ya 1 semester. Jadi semua baik yang dilakukan secara daring maupun online itu ada di My Class. Nah, tetapi untuk pengajarannya tetap seperti ketentuan dari universitas, yaitu untuk saat ini 60 offline, maksimal 40 online. Gitu nggih. Nah, tetapi di My Class-nya itu semuanya baik yang online maupun offline itu ada di My Class, sehingga ketika melihat di My Class itu mahasiswa mendapatkan informasi utuh mulai dari meeting pertama sampai meeting terakhir, sesuai dengan beban SKS mata kuliah dan juga capaian pembelajarannya. Kemudian desain matkul yang disusun di My Class sesuai rubrik pada 12 ya Bapak Ibu. Nah, ini rubriknya sudah ada di web LPP. Oke. Penilaian dan evaluasi menggunakan komponen yang bersumber dari kasus atau berbasis proyek ini sebenarnya lebih ke untuk penunjang OBE saja Bapak Ibu. Jadi karena kalau OBE itu memang yang apa namanya? Yang diminta adalah apa yang diunggulkannya adalah metode pembelajaran berupa case method atau project based learning. Kemudian memanfaatkan beragam format materi ajar yang diproduksi sendiri, bisa berbentuk PPT, dokumen, PDF, maupun video pembelajaran. Nah, ketentuan untuk video pembelajarannya ada tersendiri, ketentuan untuk materi yang keseluruhan materi juga ada. Nah, itu ada di rubriknya. Kemudian memuat interaksi untuk meningkatkan engagement mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, untuk meningkatkan engagement ini kami sangat we encourage, bahasa Indonesianya apa Pak? Ya, kami sangat mendorong dosen itu untuk memberikan instruksi sejelas-jelasnya di My Class. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan aktivitas, nah itu instruksinya dituliskan dengan jelas Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ada kuis kemudian sudah gitu tanpa ada penjelasan sama sekali, atau Bapak Ibu share PPT kemudian udah satu PPT itu aja tanpa ada penjelasan. Nah, itu Bapak Ibu bisa tambahkan deskripsi misalnya atau instruksi. Misalnya please read bahasa Inggris ya. Baca PPT ini mengenai topik bla 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 begitu. Jadi ada penjelasannya begitu Bapak Ibu. Kemudian supaya lebih menarik lagi itu bisa ditambahkan ilustrasi yang sesuai. Ilustrasi bisa berupa gambar atau grafik gitu ya. Atau tabel atau apapun yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, kemudian terutama untuk apa namanya itu? Forum diskusi. Nah, terutama untuk forum diskusi itu usahakan tetap ada interaksinya gitu. Nah, interaksinya itu Bapak Ibu bisa dapatkan dari mahasiswa ke mahasiswa. Jadi di instruksinya itu mereka menjawab apa namanya kasus atau apa menjawab atau memberikan argumen atau memberikan opini mereka tentang kasus tertentu, kemudian meminta mereka untuk memberi komen dari jawaban temannya, kemudian dan itu interaksi antar mahasiswa. Kemudian bisa juga interaksi antara mahasiswa dengan dosennya. Jadi ada 2 jenis interaksinya, 2 interaksi mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen gitu. Jadi kita tidak hanya memberikan apa namanya forum diskusi dan kemudian kita tinggal gitu Bu. Jadi tetap ada interaksinya. Nah, itu cara kita tadi mempertahankan interaksi atau engagement walaupun secara online. Kalau di kelas kan lebih mudah nih karena kita langsung ketemu dengan mahasiswa. Tapi ketika di My Class, di
laman learning management systemnya yang daring. Nah, itu salah satu bentuk interaksinya adalah tadi penggunaan apa namanya, instruksi yang jelas. Kemudian Bapak Ibu bisa grid juga langsung di grid juga di situ di My Class-nya. Kemudian tadi ketika di forum diskusi ya ada interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosennya. Baik, nah kemudian untuk penilaian, nah ini karena akan sangat terkait dengan nilai di SIMAK dan juga di OBE, maka semua penilaian yang baik dilakukan secara offline maupun online itu dilakukan melalui My Class. Jadi walaupun offline penilaiannya, misalnya ada ujian di kelas, nilainya tetap di input di My Class. Begitu, jadi baik offline dan online itu ada semua di My Class. Sehingga nanti ketika disinkronisasi dengan si My Class, tidak akan ada masalah. Kemudian disinkronisasi lagi dengan OBE juga tidak akan ada masalah. Sehingga muncul jaring laba-labanya nanti di akhir. Untuk melihat ketercapaian CPMK dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Oke, nah kemudian lanjutannya mata kuliah telah diset di OBE dan nilai di My Class telah disinkronisasi dengan SIM OBE. Itu nanti di akhir semester. Baik, more or less untuk timelinenya seperti ini Bapak Ibu. Mulai hari ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran sampai dengan 16 September. Jadi waktunya cukup panjang Bapak Ibu, masih bisa untuk mempersiapkan My Class-nya, kemudian memilih nih mata kuliah mana yang akan diajukan, kemudian mempersiapkan My Class-nya dari 28 Agustus sampai 16 September. Kemudian kami akan menyeleksi dari mulai tanggal 16 sampai 20 September. Pengumuman 23 September. Biasanya ini akan ada perbaikan ya dari sini. Dari 20 September ini nanti kalau ada perbaikan bisa dilakukan perbaikan sampai kami umumkan di tanggal 23. Harapannya tanggal 18 September itu Bapak Ibu sudah mulai perkuliahan nggih. Nah, harapannya My Class-nya itu sudah tersusun sebelum perkuliahan dimulai sehingga akan mempermudah Bapak Ibu juga dalam melaksanakan perkuliahan nantinya. Kemudian untuk upload SPTL itu akan insya Allah tanggal 23 sampai 30. Nah, kemudian setelah SPTL baru kami bisa transfer nggih, yang 30%. Kemudian penyelesaiannya, jika memang mungkin masih ada 1-2 aktivitas yang terlupa atau 1-2 materi yang akan ditambahkan. Nah, silakan dilakukan sampai dengan akhir semester. Nah, nanti nanti ini ada yang terlupa juga di sini ya. Untuk workshop itu kurang lebih akan kami laksanakan sekitar pertengahan Oktober nih Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya September itu kan kita baru RKA, ya kan? September RKA. Nah, Oktober insya Allah kita bisa laksanakan workshopnya. Nah, workshop itu nanti akan mencakup ada workshop tadi pembuatan video interaktif dan juga nanti akan ada sosialisasi tentang My Pustaka oleh perpustakaan dan juga akan ada integrasinya di My Class untuk di workshop OBE. Nah, kemudian monef tengah semester insya Allah tanggal 6 sampai 11 November. Kemudian evaluasi akhirnya 29 Januari sampai 3 Februari ini sudah lewat dari batas pengumpulan nilai. Sehingga harapannya OBE nilai sudah selesai, kemudian SIM OBE juga sudah di-set. Kemudian pengumuman 7 Februari, laporan akhir 9 sampai 17, diakhiri transfer 70%. Oke, demikian timeline-nya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Eni. Terima kasih Bu Eni.
Terima kasih Bu Mariska sudah menjelaskan semuanya nggih terkait dengan the timeline dan mungkin aturan-aturan yang ada di Spada 12. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, ini mungkin ada yang di chat menanyakan tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, bahwa untuk melihat mata kuliah yang sudah pernah diajukan gitu ya, kalau nggak salah tadi, itu di web LPP. Ya, Ya, di bisa di web LPP. Ya, Bapak Ibu sudah bisa melihat ya, mata kuliah yang sudah pernah diajukan. Jadi kita mulai melakukan pemutihan itu sebenarnya pada 10. Jadi kalau yang pada 1 sampai 9, misalnya pernah Bapak Ibu mengajukan di pada 3, 4 itu dan belum diajukan di pada 10, 11, boleh diajukan di pada 12 ini. Oke, Betul. itu monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Mariska, disilakan, monggo. Oke, Bapak Ibu mungkin sambil menunggu, bentar. Sambil menunggu, ini saya mau perlihatkan di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan tadi ya informasi mata kuliah apa yang sudah pernah diajukan. Nah, ini bisa di sini Bapak Ibu. Jadi ke lpp.umy.ac.id, kemudian klik di bagian Spada. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik, ini nanti akan muncul mulai dari Spada 1 sampai Spada 12. Tetapi yang Spada 1 sampai 9 itu bisa diabaikan saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cek di Spada 10 dan 11 saja. Jadi di Spada 10, kemudian diseleksi. Nah, ini ada pengumuman seleksi hibah Spada. Nanti ini yang Bapak Ibu bisa cek, ini yang lolos 30% Bapak Ibu. Nah, nanti yang akan kami tambahkan yang di sini. Di bagian hasil ini yang untuk lolos Monef akhir. Sehingga ketahuan. Jadi mungkin ada perbedaan antara seleksi hibah pada seleksi awal dan juga pengumuman setelah Monef akhir. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa kalau belum lolos di sini di seleksi hibah pada tapi tidak lolos di akhir, ini mata kuliahnya masih bisa diajukan kembali, tetapi yang bisa diturunkan dananya hanya 70% karena 30%-nya sudah diambil sebelumnya, begitu nggih. Nah, ini Spada 10, kemudian yang Spada 11 juga bisa dicek. Nah, ini di sini diseleksi. Nah, ini hasil seleksi Spada 11, kemarin ada batch 1 dan batch 2. Kemudian nanti akan kami tambahkan yang hasilnya untuk yang Monef akhirnya. Ini masih dalam tahap finalisasi gitu. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu, tadi Bu Mariska sudah menjelaskan, ya, bisa dilihat di web LPP, terutama nanti di Spada 10 dan Spada 11. Untuk yang 1 sampai 9, ya tadi abaikan saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih boleh mengajukan mata kuliah yang dulu pernah di Spada 1, 2 dan seterusnya selama di Spada 10 dan 11 belum diajukan. Monggo Bapak Ibu. Ya Bu Eni, J. Pak Oh, Suhari Bu ada ya. Pak Johari. Monggo Iya, Pak Johari, nanti dilanjut dengan siapa ini Bu Andini. Monggo Pak iya. Johari. Oke, makasih Bu Eni dan makasih Bu Mariska. Jadi tadi saya agak lambat masuknya karena ada bimbingan tadi, sedikit lambatnya. Cuman mau tanya, ada perbedaan pokok enggak yang Spada 12 ini dengan Spada 11 atau 10? Jadi kemarin kan Spada 11-nya sudah selesai, artinya kalau ketentuannya itu hampir sama ya berarti saya tidak tinggalan jauh lah gitu. Cuman kalau ada bedanya apa ya Bu Mariska itu ya? Itu yang pertama ya. Jadi beda pokok pada yang 12 ini dengan 11 dan 10 ya. Kalau 9 AB kan saja kan gitu ya. Yang kedua, saya agak kesulitan memasukkan penilaian dengan sistem studi kasus ya atau metode kasus dan metode project method itu apa ya? Contohnya seperti apa kira-kira begitu? Saya kira itu Bu Mariska, tolong bedanya yang pokok sudah 12 ini. Dan yang kedua tadi metode penilaian tadi itu saya agak meraba bagaimana ya. Saya kira itu yang
menjadi pertanyaan saya yang pokok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Lanjut, wabarakatuh. monggo Bu Andini, Bu atau Pak ini, mohon maaf. Iya, Andini betul Ibu. Hayu. Oh, Ibu, Oke, monggo Bu Andini Hayu. terima kasih banyak Bu Eni dan Bu Mariska atas waktunya. Saya izin bertanya terkait dengan penggunaan My Pustaka di My Class itu untuk sinkronisasinya itu tadi gimana ya? Soalnya saya juga datang terlambat gitu. Maksudnya supaya referensi dari bahan pembelajaran itu bisa ditaruh di My Class. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Andini. Mungkin bisa dijawab dulu Bu Mariska dua pertanyaan dari Pak Johari, apa bedanya sepada 12 dengan sepada terutama 10-11, dan tadi studi kasus PBL kesulitan dalam penilaian, dan Bu Andini terkait dengan My Pustaka. Monggo Bu Mariska. Baik, baik, terima kasih Bu Eni. Pak Juhari ya tadi ya. Pak Juhari untuk apa namanya? Untuk yang membedakan secara membedakan antara Sepada 11 dengan 12 itu ada dua, Bapak. Jadi kalau di Sepada 11 itu kemarin sudah ada 6 video, nggih. Nah, tapi untuk Sepada 12 ini masih 6 video, tetapi salah satunya nanti akan kita buat menjadi video interaktif. Nah, untuk video interaktif ini sendiri video yang kita sisipkan pertanyaan di tengah di dalamnya begitu. Nah, ini nanti akan ada workshopnya, Bapak. Jadi jangan khawatir. Yang penting videonya ada dulu. Kemudian nanti workshopnya di bulan Oktober, insya Allah itu akan kita jelaskan bagaimana membuat video interaktif tersebut. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah integrasi My Pustaka di My Class. Nah, My Pustaka ini adalah resources yang dimiliki. Jadi kumpulan resources yang dimiliki oleh UMY. Nah, ini kerjasama dengan perpustakaan dan juga LSI. Jadi kita menginginkan bahwa resources yang kita punya, yang sudah dibeli dan sudah dilanggan oleh UMY itu bisa dimaksimalkan penggunaannya sehingga muncullah My Pustaka ini. Nah, My Pustaka ini kalau Bapak cek itu sudah ada di My Class. Jadi ketika kita ke My Class itu sudah ada tombol klik di atas itu My Pustaka. Nah, Bapak Ibu bisa search resources-nya dari situ. Nah, kemudian ketika sudah menemukan, nah itu nanti tinggal pilih resources yang ada, kemudian kita tuliskan di My Class untuk dibaca gitu, untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa, dibaca. Jadi apa namanya? Kita tuliskan saja judulnya, pengarangnya siapa, kemudian nanti mahasiswa tinggal mencari sendiri di My Pustaka. Karena baik dosen maupun mahasiswa itu bisa mengakses My Pustaka kapanpun, dimanapun. Asalkan mereka login ke My Class, tinggal klik My Pustaka, nah itu mereka bisa mengakses resources yang ada di My Pustaka. Jadi tidak perlu keluar lagi pindah-pindah gitu ya, pindah-pindah laman website untuk mencari resources yang ada, yang memang sudah dimiliki maupun sudah dilanggan oleh UMY, begitu. Nah, itu sekaligus menjawab yang Bu ini tadi juga ya, Bu Sinten, Bu Andini, okay. Itu untuk My Pustaka. Nah, yang kedua pertanyaan Pak Juhari itu tentang pelajaran studi kasus. Studi kasus. Nah, studi kasus ini mungkin kalau untuk dosen FKIK sudah ini ya, sudah mengimplementasikannya sejak lama. Jadi gimana ya? Mungkin Bu Eni bisa menjelaskan lebih detail sebenarnya. Kalau untuk project base ya berarti apa namanya? Mahasiswa itu diminta untuk melakukan sebuah project. Nah, itu bisa secara berkelompok. Nah, itu sebagai tugas begitu. Jadi kalau di kami itu misalnya mahasiswa diminta untuk
secara kelompok itu membuat eh, video gitu, video pembelajaran gitu untuk mengajarkan bahasa Inggris. Nah, itu salah satu contoh apa project base. Kalau studi kasus, contohnya apa nggih? Ya, kasus-kasus. Ya, Jadi kalau studi kasus dan project based learning itu sebenarnya kan metode pembelajaran. Ya. Jadi diharapkan dengan kurikulum UB itu tidak hanya ceramah, diskusi, tapi ada metode-metode pembelajaran ya, salah duanya gitu ya. Salah betul. duanya itu bisa case study atau studi kasus ya. Kalau Bapak Ibu membaca makna dari studi kasus, memang kita mengambil kasus real Kasus yang ya. ada di lapangan lah kira-kira seperti itu. Misalnya kalau bidang ekonomi mungkin yang ada di suatu perusahaan gitu. Mungkin kalau Betul. bidang Pak Johari itu apa ya ilmu pemerintahan gitu. Mungkin ya itu ya ada kasus apa Kasus yang ada tertentu. di pemerintah itu bisa dijadikan sebagai suatu tugas gitu nggih. Nanti ada penilaiannya, bisa tugas kelompok dan sebagainya itu kira-kira seperti itu. Jadi nanti apanya bentuknya bisa bisa tugas sebenarnya ya bisa tugas gitu itu bisa seperti itu. Jadi kita kan ada 3 aktivitas ya di My Class ada tugas, ada kuis, ada Quiz. forum. Kira-kira demikian juga tadi project based learning itu juga biasanya ada suatu project gitu ya. Itu yang nanti bisa diselesaikan biasanya memang kelompok biasanya. Tapi penilaiannya tadi yang ditanyakan kaitannya dengan penilaian mungkin akan lebih mudah kalau itu masuk dalam eh, tugas gitu ya, assignment gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin juga itu dalam bentuk apa ya, quiz ya, boleh jadi gitu. Mungkin jadi di dalam ujian gitu ya, misalnya bentuknya quiz di situ ada kasus itu bisa jadi ya, bisa jadi. Biasanya membutuhkan waktu yang Ya. lama ya, dua metode pembelajaran itu, nggih Pak Johari, kira-kira seperti itu yang Oke, Bu, terima bisa kasih. sedikit saya Sudah, tambahkan. sudah bisa memahami. Jadi saya kira Nggih. tugas-tugas yang biasanya kita lakukan secara offline, nah ini karena penilaian online, dan mungkin dimasukkan di situ. Oke, Ya. saya Ya, paham ya begitu betul, ya. betul. Oh, untuk Oke, penilaiannya nggih. Ya, itu penilaiannya nanti bisa pakai dalam tugas, bentuk Pak. tugas Ya, gitu itu mungkin akan lebih lebih mudah, lebih tepat lah kira-kira seperti itu. oke. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Ye, Baik, Bapak terima Ibu masih kasih. ada yang mau menanyakan? Oh ini ada Prof. Eko atau kalau nggak salah ya, Eko Prasetyo itu Prof. Eko. Ya. Langkah baiknya buku ajar yang sudah didanai dari UMY bisa disediakan dalam bentuk e-book dalam My Pustaka. Ya, nanti kita sampaikan ke Bu Novi Perpustakaan mungkin ya sepanjang buku karangan Bapak Ibu sudah di istilahnya apa ya diinikan ke perpus kemungkinan bisa Sudah. ya. Sepertinya sudah nggih, tapi nanti saya cross check lagi nggih, Bapak. Ya, sepertinya sudah. My Pustaka. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan pada 12 ini ya. Jadi tadi intinya perbedaannya dengan 10 dan 11 ya ada di 2 hal itulah kemungkinan seperti itu ya. Di My Pustaka dan ada video interaktif ya. Jadi monggo ini sudah timeline tadi sudah dibuka bisa mulai hari ini cepet-cepetan mendaftarkan di Simspada mata kuliah yang Bapak Ibu Bapak Ibu anggarkan boleh di semester. Nggih, halo. Jadi Bu, saya tanya Bu ya, nggih. Pak Ihsan nih saya. Pak Ihsan, Apa itu nggih. kalau yang 1 sampai 9 pada 1 sampai 9 itu dengan yang 12 itu bedanya apa saja Bu ya? Ini menyambung yang 10 dan 12 itu. Oh, Dan nggih. 10 dan 11. Oh, nggih, bedanya nggih nanti biar Bu Mariska. Sekalian ada Pak Bambang Wahyu mau bertanya? Monggo Pak Bambang. Assalamualaikum, saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pernah melakukan kayak interaktif dalam bentuk workshop gitu di My Class, walaupun memang belum diajari ya, saya belajar dari Moodle sendiri. Lalu saya terapkan, itu kan ada di dalam apa itu barisan kayak assignment gitu loh, ada kuis,
ada apa? Itu ada workshop kan di situ. Workshop, ya ada. Nah, itu kan belum pernah Ya. dilatihkan di UNY, tapi saya coba memang ada 2 semester saya coba Itu untuk workshop. yang peer review bukan ya, Pak? Ada peer review-nya nggih, Pak Bambang? Iya betul, yang pakai Oke. review terus pakai penilaian sama oleh tutor segala itu loh. Betul, ya. Dan template-nya itu ada penilaian tutor 20 poin, peer review-nya 80 poin. Jadi nanti ada kombinasi penilaian. Jadi di situ mahasiswa tuh saling menilai gitu. Betul. Memang itu lebih interaktif sih. Cuma kalau diterapkan untuk mahasiswa dalam jumlah banyak itu memang ya tidak Lumayan. semua itu aktif. Jadi bagi yang tidak aktif itu akan membuat ganjalan di situ. Memang mahasiswanya memang harus dipilih yang aktif-aktif baru di workshopkan. Tapi memang ada baiknya Bu untuk suatu ketika itu dilatihkan gitu jadi workshop tentang workshop gitu. Bisa, Workshop tentang Pak. pengembangan workshop di Ya. my class sehingga kita jadi tambah ada toh tools yang untuk membuat mahasiswa itu jadi interaktif karena saling menilai, ada peer review proses gitu. Baik. Nah, itu usulan saya. Kemudian ini tadi memang ya kalau hanya di sosialisasi ya kita cuma nyatet ya, tapi selain mohon nanti filenya di-share juga besok harus ada pelatihannya ini. Kalau nggak dilatih juga lupa tadi. Misalnya video interaktif tadi gimana ya sama ya gitu ya Bu. Matur nuwun. Dan daftar insya Allah. Oke, matur nuwun Pak Iksan dan Pak Bambang. Monggo Bu, Bu Mariska. kalian Bu. Oke, Pak Syakir monggo. Pak Oh, Syakir. Ya Pak tadi Sakir. apa? Saya tadi mengikuti tapi agak-agak putus karena ada tamu. Apa tentang bagaimana cara ngecek mata kuliah yang boleh diajukan ke Sepada 12 tadi? Tadi udah dijelaskan Bu Mariska tapi karena ada tamu terputus. Oke, baik Pak Sakir. Matur nuwun. Monggo Bu Mariska untuk menanggapi dari 3 penanya penjelasan tadi. Yang pertama tadi tentang My Pustaka nggih? Bukan. Yang bertanya dari Pak Iksan, apa bedanya 1 sampai 9 dengan 12 gitu ya? Karena tadi agak terlambat Pak Iksan gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Iksan. Untuk Sepada 1 sampai 9 itu memang pelaksanaan hibah sepadanya itu sebelum kita melaksanakan atau kita menerapkan kurikulum OBE, sehingga ada perbedaannya adalah di penerapan kurikulumnya. Nah, oleh karena itu, karena adanya penerapan kurikulum OBE yang mungkin akan ada beberapa perubahan yang signifikan di mata kuliah masing-masing, sehingga Sepada 1 dan 9 ini memang diputihkan. Jadi mata kuliah yang sudah diajukan dari Sepada 1 sampai Sepada 9 itu boleh diajukan kembali ke Sepada 10 waktu itu. Nah, kemudian di Sepada 10 more or less masih sama sih sebenarnya rubriknya, tetapi tambahannya adalah sudah ada penerapan OBE, kurikulum OBE. Nah, itu sudah harus ada RPS-nya. Kemudian sudah kami mulai setting SIM OBE walaupun masih sedikit waktu itu, maksudnya belum sedetail yang di Sepada 11. Itu di Sepada 10. Nah, kemudian di Sepada 12 itu lebih detail untuk setting OBE-nya. Sudah mulai dari mengeset CPMK-nya, kemudian mengeset aktivitasnya. Di Sepada 10 sampai aktivitas kayaknya baru. Nah, kemudian di Sepada 11 kita tambahkan sudah sinkronisasi nilai dari My Class ke SIM OBE. Sehingga harusnya sudah bisa muncul jaring laba-labanya untuk mengetahui ketercapaian CPMK dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh begitu. Nah, itu bedanya antara Sepada 1 sampai 9 dengan Sepada 10 ke atas. 10, 11, sekarang 12 begitu. Itu berarti kalau kita mau ikut yang 12 ini, itu yang 1 sampai 9 itu nggak bisa dipakai. My Bisa. Class. 1 sampai 9 itu bisa diajukan kembali Bapak Ibu. Jadi bukan maksudnya bisa dipakai lagi nggak My Class-nya itu? Oh, kalau My Class-nya bisa digunakan lagi. Tetapi ada yang
ada yang disesuaikan dengan rubrik pada 12 nantinya. Jadi signifikannya adalah perubahannya adalah di OBE Bapak. Jadi di tampilan awal sekarang kalau untuk sepada 12 itu nanti akan berarti dirubah ke ada informasi tentang CPMK dan CPL dan CPMK begitu. Kemudian ada RPS OBE-nya. Nah, jadi sesuaikan, jadi boleh digunakan kembali yang sudah diajukan di pada 1 sampai 9, tetapi dengan apa namanya? Dengan penyesuaian sesuai dengan rubrik pada 12 nantinya begitu. Ya. Terima kasih. Yeah. Sama-sama Bapak. Kemudian tadi sebelum pertanyaan ini tadi ada bagus tadi ya yang tentang yang tentang My Pustaka tadi loh Bu. Nah ini saya mau share sedikit. Nah jadi tampilan My Pustaka ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke mana namanya My Class ini sedikit aja nih. Ke My Class. Nah ini di sini itu sudah ada selain jurnal UMB. Nah ini ada My Pustaka. Jadi Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian misalnya saya tadi mencari digital literacy. Nah, kita akan lihat apa saja sih yang ada di My Pustaka ini. Tadi kan yang ditanya apakah ada tulisan dari dosen? Ya, ada. Jadi, ini ya Bapak Ibu. Jadi ada buku cetak, buku digital, artikel jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Kemudian ini yang ada bisa diambil dari yang repositori ini yang dulu. Jadi skripsi, tesis dan disertasi yang zaman dulu di repositori masih. Kemudian yang terbaru itu ada di ITD. Ya, yang terbaru itu ada di ITD. Kemudian ada naskah kemuhammadiyahan, ada penelitian dosen dan proceeding. Jadi ada semua sudah ada di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih saja mana yang akan kita gunakan. Misalnya tadi buku digital, nah ini ada digital literacy for digital future and semacamnya. Kemudian bisa dicek juga untuk penelitian dosen yang terkait digital literacy. Nah, ini ada. Begitu. Jadi ada di sini. Nah, ini nanti untuk sosialisasinya dan bagaimana penggunaan My Pustaka ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh perpustakaan begitu. Nah, itu untuk yang digital My Pustaka. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi tentang workshop. Oh ya, Pak Bambang Wahyu tadi ya yang tentang workshop untuk workshop. Nah, begitu. Terima kasih Pak Bambang Wahyu. Jadi di mana? Di My Class itu sebenarnya memang ada satu fitur yang namanya workshop. Mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan fitur ini, tetapi seperti yang tadi sudah Pak Bambang Wahyu jelaskan, itu memang fungsinya adalah untuk peer review gitu. Jadi mahasiswa itu bisa mereview bisa diminta untuk mereview hasil karya temannya, kemudian nanti penilaian bisa berdasarkan peer review tadi dan juga ditambahkan penilaian Bapak Ibu itu bisa. Jadi bisa dikasih bobot begitu nggih untuk penilaiannya. Nah, itu kalau di FPB itu sudah beberapa sebenarnya dari kami yang menggunakan, tetapi memang kadang-kadang saya sendiri yang misalnya saya sudah menggunakan pertama sekali, kedua itu mungkin kadang-kadang settingnya bisa bingung lagi gitu. Nah tapi itu bagus sih sebenarnya Bapak Ibu. Pak Endro itu juga sering menggunakan ya Pak Endro workshop ya peer review. Nah itu bisa nanti insya Allah kalau waktunya kalau ada kalau memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan itu kami akan buatkan sesi untuk workshop My Class gitu nggih. Nah, semoga bisa dimanfaatkan karena saya yakin banyak sebenarnya Bapak Ibu yang sering melakukan peer review tetapi masih secara manual begitu nggih. Nah, kalau di workshop yang di My Class ini itu kita bisa mengeset My Class itu untuk mengesain. Jadi kita nggak perlu mengesain ini. Kadang-kadang kan kalau kita mau mengesain mahasiswa tuh ini ngoreksi ini ngoreksi ini. Kadang-kadang ada
subjective judgment gitu ya. Nah, ini kita bisa randomly ask my class untuk merandom peer review-nya begitu. Nah, kemudian semuanya juga bisa dimonitor melalui workshop ini sehingga kita bisa tahu siapa yang belum mengumpulkan hasil review, siapa yang belum merevisi seperti itu. Nah, itu insya Allah nanti kalau memungkinkan kami akan buatkan workshopnya. Kalau untuk yang My Pustaka dan video interaktif, insya Allah kami akan ada workshopnya, Bapak. Nah, ini insya Allah di pertengahan Oktober, setelah kita bisa menurunkan dana gitu. Maten Pak Bambang Wahyu. Sedikit Bu, yang Ya. tadi soal daftar mata kuliah tadi loh. Saya ngeklik LPP UMYCD kok nggak tahu tempatnya ya. Oh ya, baik. Saya share kembali, nggih. Nah, jadi kalau untuk pengecekan tadi ya, pengecekan mata kuliah. Nah, itu Bapak Ibu bisa pergi ke sebentar ini. Saya mulai dari awal ya. Ke lpp.umy.si.id sudah terlihat nggih? Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, nah ini memang kadang-kadang membingungkan, ini tuh button atau bukan itu ya. Jadi layanan LPP itu kami ada 3, Spada, MUX, dan untuk Kampus Merdeka. Sebenarnya lebih dari 3 ya. Ini yang di sini aja 3. Nah, ini bisa diklik di bagian Spada ini, Bapak. Nah, kemudian, ketika diklik bagian Spada, ini akan muncul mulai dari Spada 1 sampai Spada 12. Nah, di Spada 12 itu sudah ada panduan hibah dan rubrik evaluasi akhirnya ya. Kemudian nanti saya tambahkan, tadi ada beberapa yang minta materinya, nggih. Nah, sebenarnya materi itu sama dengan panduan ini, tapi nanti saya upload juga materinya. Materi sosialisasi hari ini maksud saya. Kemudian yang detail yang di Spada 10. Nah, itu sudah ada ini. Jadi, nah ini untuk seleksi awal ada di sini, Pak. Ini yang sudah lolos pada 10. Kemudian nanti kami tambahkan yang di hasil akhirnya, yang di Monef akhirnya nih kami tambahkan di sini. Nah, sama juga pada 11 juga seperti itu. Yang mata kuliahnya di mana? Daftar mata kuliah yang masih boleh. Oh, kalau daftar mata kuliah yang masih boleh tidak ada, Bapak. Tapi ini yang sudah. Jadi yang sudah kan tidak boleh. Nah, sehingga selebihnya itu boleh. Nah, tetapi sebenarnya untuk lebih mudahnya, kalau untuk dosen masing-masing itu bisa ngecek langsung di spada.umy.si.id-nya, Pak. Jadi ketika pendaftaran kan ada di sini, nggih. spada.umy.si.id. Apa namanya? Login dengan kepegawaian. Ya. Nah, kemudian ketika di usulan, sebentar ini kok lambat ya. Oke. Ini saya alih akun ke user. Nah, nih. Misalnya ini usulan baru, kita klik usulan baru, kemudian lanjut. Nah, pilih periode. Kemudian kita pilih mata kuliah. Mata kuliah yang ini yang akan muncul adalah mata kuliah yang kita ampu, Bapak. Nah, misalnya saya ini keterampilan komputer. Nah, karena keterampilan komputer ini sudah saya ajukan di Spada 10, maka dia tidak bisa saya pilih lagi. Nah, akan ada notifikasinya. Nih, sudah diajukan oleh pada tahun ajaran 2022. Jadi ngeceknya bisa langsung di situ, Bapak Ibu. Kemudian ini teknologi inovatif. Coba ya saya klik. Nah, saya bisa mengajukan teknologi inovatif karena belum pernah saya ajukan di Spada 10 maupun 11. Begitu, nggih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dosen masing-masing itu bisa langsung dicek di laman spada.umy.si.id-nya masing-masing. Nah, tetapi mungkin kalau prodi itu mau mengetahui mata kuliah mana saja sih yang sudah diambil, nah itu bisa dicek tadi di lamannya web LPP. Itu yang sudah diambil. Ngoten, Bapak? Ya, matur nuwun, Bu. Sami-sami. Ampun. Nggih. Nyun sewu Mbak Eni, Assalamualaikum.
Saya di Waalaikumsalam. Bu Lilis. J, monggo Bu. Monggo. Tolong sama Mbak Yuli, Bu Yuli. Profesor itu. Tak tutup ya, tak Lilis, tutup ya. monggo. Wes. Monggo, Boleh. Mbak Lilis, J, Bu Lilis, monggo. sepertinya Mbak Marisa tadi saya diminta Mbak Yuli, Bu Yuli FE sudah nulis di chat box, tapi sepertinya Mbak Marisa Ya, belum belum, mau. belum. Jadi Ya, ini baru mau saya tanggapi punya tadi. mati, jadi nggak bisa Oh, join. J. Nggih. Monggo J. Baik, Itu baik. saya J. bacakan nggih. J. Setelah Ini. cek di pada 10 dan J. 11 tidak ada matkul yang akan saya ajukan. Namun ketika dicoba didaftarkan, respon sistem berbunyi mata kuliah sudah diajukan oleh prodi pada tahun ajaran dengan tipe pengajaran titik-titik. Pripun ya Bu? Nah, monggo. Saya nggak paham ini karena diminta untuk menyampaikan ke Mbak Mariska. Monggo. Baik. Kita Nah, tunjung. Mariska tunjung. baik. Langsung Bu Eni? J. Ada lagi. J. Baik. Monggo, Mariska. Oke, Bu Lilis, terima kasih atas pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bu Yuli Utami ya. Dari Bu Tetapi Yuli, J. ya, terima kasih sudah membantu menanyakannya. Baik. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, Bu Yuli maupun Bu Lilis, ketika kita masuk ke laman MyClass kita dan kita mau mengajukan mata kuliah yang kita ampu dan ternyata sudah ada notifikasi bahwa itu sudah pernah diajukan. Nah, berarti biasanya ada keterangannya sudah diajukan oleh siapa gitu, Bu. Nah, itu berarti sudah pernah diajukan. Begitu. Jadi mungkin bukan Ibu yang mengajukan, tetapi ada orang lain yang mengajukan atau timnya, begitu. Jadi seperti yang saya contohkan tadi di tempat saya, misalnya saya mau mengajukan keterampilan komputer. Nah, ini sudah ada penjelasannya, Bu. Sudah diajukan oleh. Nah, ini ada olehnya oleh siapa? Nah, itu mungkin bisa dikonfirmasi. Begitu. Karena ini udah sistem, jadi saya juga tidak bisa ini. Mungkin bisa dicek lagi saja itu sudah diajukan ke siapa. Nah, nanti misalnya sudah di cross check ke yang bersangkutan kok ternyata belum. Nah, itu bisa di cross checkkan lagi ke kami begitu. Nanti kami coba cek and recheck lagi begitu antara LPP kemudian LSI dan juga data yang kami punya begitu. Ya. Matur nuwun Mbak Mariska, nanti saya Semoga sampaikan membantu menjawab Ya, terima kasih. Sami-sami. Ini ada siapa tadi, Bu Ratna Sari, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mariska gitu. Jadi kalau tidak lolos di ajuan pada 10 masih bisa. Kalau tidak lolosnya di awal gitu ya berarti bisa dari awal lagi. Tapi kalau tidak lolosnya sudah proses, maka nanti 30% karena sudah diterimakan dulu maka tidak diterimakan. Tapi kalau dari awal sudah nggak lolos berarti seperti baru gitu ya Bu Ratna Sari, nanti akan seperti pengajuan baru. Itu tergantung tidak lolosnya di mana. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mariska. Ini tadi ada Prof. Eko, kalau nggak salah bukunya belum ini nanti coba kami inikan ke perpus ini sudah mencoba akses, tapi bukunya yang pernah ditulis belum tercantum. Nanti kami coba untuk komunikasi atau minta informasi dengan perpustakaan Bu Novi. Mudah-mudahan nanti bisa dimasukkan ya. Mungkin seperti itu, Prof. Eko ya mungkin ya. Bukan ya, Eko Prasetyo. Nggak hafal, mohon maaf. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau menanyakan lagi? Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu untuk yang My Pustaka dan nanti video interaktif, kami akan mengadakan workshop mungkin di sekitar pada bulan Oktober kira-kira seperti itu. Sehingga untuk syarat nanti video memang harus ada, tapi belum ada
video interaktifnya tidak masalah. Jadi misalnya kan di situ 6, ya mungkin saya baru punya 3, nggak apa-apa lah kira-kira seperti itu. Dan itu belum ada video interaktif, tidak masalah. Jadi monggo, ini sudah dibuka mulai hari ini. Monggo Bapak Ibu untuk membuka di SIM Spada untuk mendaftar mata kuliah yang diampu pada semester Gasal 2023-2024. Sepanjang mata kuliah itu belum diajukan oleh timnya gitu ya, oleh Bapak Ibu atau timnya, masih bisa. Kira-kira seperti itu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Nampaknya sudah cukup ya, sudah jelas tadi disampaikan oleh Bu Mariska, dan ini sudah pada yang ke-12. Jadi untuk hal-hal yang sama di 1 sampai 11 saya kira sudah paham, apalagi di sini banyak yang Bapak Ibu yang istilahnya selalu ikut gitu ya, selalu ikut dari Sepada, tiap-tiap Sepada. Oke, kalau tidak ada lagi, ini sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Mariska, Pak Endro, terima kasih, dan Bapak Ibu semuanya atas segala partisipasinya pada acara sosialisasi Sepada 12 ini. Dari saya yang mengantarkan acara, ada kekurangannya, mohon maaf. Marilah kita akhiri acara sosialisasi pada siang hari ini. Kita syukuri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum Alhamdulillah. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu. Kasih, Sami-sami. matur nuwun. Sami-sami. Miss Mariska. Sama-sama.